jumlah sampah, pengelolaan sampah, volume sampah yang pada menumpuknya sampah di berbagai wilayah. Sustainable Development Goals, the SDGs, the adoption of the 2030 Agenda, including 17 inspiring Sustainable Development Goals, the SDGs. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sight. Tiara kok buang sampah sembarangan sih? Iya, sampahnya yuk. Ayo. Era, kok kamu buang sampah sembarangan? Kan di situ ada sampah. Terserah aku lah, sampah-sampahku. Udah, nggak usah ribut. Mending kita masuk kelas aja. Udah waktunya kelas nih. Ya udah, ayo. Transformasi teknologi dalam akuntansi ternyata sudah se-eksploit itu. Teknologi telah mengubah secara mendasar bagaimana proses akuntansi dilakukan. Dari pencatatan yang manual yang saya ceritakan tadi, hingga saat ini berjalan dengan sistem yang otomatis dan menghasilkan analitik yang canggih. Ya kan? Cuma di scan di foto doang, dia udah bisa hasilkan sebuah analisa. Oh, ini aja harganya sekian. Oh, ST harganya udah sekian. Ini udah baca se-eksploit itu. Lalu tantangan global menuju keberlanjutan, dunia menghadapi tekanan besar untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan khususnya. Silakan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya, dari materi yang udah jelasin Pak Abi tadi, kira-kira untuk akuntansi berlanjutan itu apa sih Pak dampaknya untuk lingkungan itu sendiri? Oke, dampaknya ke lingkungan untuk akuntansi yang keberlanjutan. Kita tidak berdampak ke lingkungan yang kalian pikirkan kita akan menjadi seorang akuntan yang green banget, jadi akuntan yang hijau banget, tidak. Secara pohon keilmuan, akuntansi itu di bawah ilmu ekonomi. Sementara ekonomi adalah ilmu sosial. So kita tidak berdampak langsung kepada lingkungan, tapi kita bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Akuntan yang berkelanjutan, di mana akuntan yang bisa mengembangkan perusahaan, menjamin keberlangsungan perusahaan, going concern perusahaan. Dengan pemerintahan yang going concern ke depannya dan perusahaan yang going concern bisa berjalan terus sampai bergenerasi-generasi selanjutnya, kita bisa memberikan dampak baik pada masyarakat yang nantinya akan berdampak pada lingkungan. Itulah peran dari akuntan. Makanya yang saya tadi bicarakan adalah akuntan yang bisa memberikan pendapat profesional, beretika, itu dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kamu kok buang sampah sembarangan? Tadi kan udah dikasih tahu. Iya loh, padahal buang sampah sembarangan itu bisa berdampak buruk pada kita, apalagi ke lingkungan kita. Ya udah sih gampang. Kamu nggak tahu ya kalau sampah di Madiun itu udah menggunung. Apa iya sih? Ya udah, ayo ikut aku. Iris banget ya liatnya. Makanya kalau dibilangin jangan buang sampah sembarangan, karena apa yang kita lihat hal kecil bisa jadi sebesar ini. Terus sama kayak gini tuh bisa didaur ulang gak sih? Bisa dong. Mau ikut? Yuk ikut kita aja yuk. Yaudah,
Gimana sih tempatnya yang pengrajin itu? Nah, ini tempatnya. Oh, ini ya tempatnya. Udah, kita masuk aja yuk. Ayo. Setiap hari kita menghasilkan limbah, tapi di sini sampah tak berakhir sia-sia, diolah, dikelola, dan menghasilkan cuan. Ini adalah kisah tentang perubahan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam akuntansi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaporan bisnis. Dengan pemahaman ISG, mahasiswa dapat membantu UMKM kerajinan limbah sampah yang dikelola oleh komunitas disabilitas untuk mengelola keuangan dan dampak sosial lingkungan secara transparan dan berkelanjutan. UMKM ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi inklusif, mendukung beberapa tujuan SDGs seperti pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, konsumsi, dan produksi bertanggung jawab serta aksi iklim. Mahasiswa dapat berkontribusi nyata dengan mendampingi UMKM komunitas disabilitas menerapkan akuntansi berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan akses pasar. Lihat itu, kayaknya kebingungan gitu ya. Iya, kenapa ya? Nggak tahu, coba kamu samperin, coba tanya. Aku samperin dulu ya. Aku. Permisi Bu. Ya, Ibu kok kayaknya kelihatan bingung ya? Mbak, data penjualan kemarin saya ingatku tak catat, tapi kok nggak ketemu ya? Ya halaman mana? Bilang ya Bu. Mungkin lupa apa ingat ya kemarin kok gak ada ya Mbak ya? Jadi Bu, untuk pencatatan keuangan masih manual menulis Iya, ini saya ya, Bu? catat, gak ada yang tidak catat gitu. Tapi kemarin kelihatan tak catat, tapi kok gak ada ya? Gitu. Iya sih Bu. Iya. Jadi gini, saya dan teman-teman saya mempunyai aplikasi tentang pencatatan keuangan biar nanti mudah, biar Ibu nanti nggak mencatat secara manual gitu. Jadi itu kayak aplikasi yang namanya si Apik. Nanti saya minta tolong Mbak diajarin cara membuka si Apik itu. Boleh banget. Nanti Oke. saya ajarkan buat Oh Ibu. iya. Izin menjelaskan ya Ibu. Iya. Jadi aplikasi si Apik ini tuh kayak aplikasi pengelolaan keuangan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Si Apik adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran secara mudah, aman, dan terstruktur. Dengan prinsip SMART, yaitu standar, mudah, aman, sederhana, dan handal. Si Apik dapat digunakan gratis melalui ponsel maupun komputer, bahkan tanpa koneksi internet. Jadi, untuk UMKM bisa memakai si Apik sebagai alat bantu pencatatan keuangan secara otomatis dan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Hal ini membantu UMKM memahami kondisi keuangan usaha, meningkatkan transparansi, dan memudahkan kerjasama bisnis. Jadi, untuk teman-teman UMKM bisa memakai si Apik. Selain gampang, aplikasi ini bisa membantu usaha semakin tertata dan maju.